Selamat pagi Bapak Ibu. Saudara, pada hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi. Dan nats yang akan saya bacakan itu adalah salah satu dari bacaan leksioneri tanggal 23 September. Yaitu Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Ya, sampai di sini saudara kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di Gunung Sinai Tuhan Allah ingin mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel. Di dalam ayat 4 kalau kita membacanya dari awal, di situ Tuhan Allah berfirman, "Aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan aku akan menyertaimu. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, jikalau kamu sungguh-sungguh mau mendengar firmanku dan berpegang kepada perjanjianku." Nah, saudara, ketika bangsa itu mendengar apa yang difirmankan Tuhan, mereka segera menjawab. Bangsa Israel di dalam ayat 7 menjawab demikian, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Nah, inilah suatu perjanjian bilateral. Tuhan akan menyayangi Israel. Israel akan menjadi umatnya. Tetapi Israel dituntut untuk setia dan taat kepada perintahnya. Ada hak, tetapi juga ada kewajiban. Nah, saudara, atas respon Israel itu, Tuhan datang menjumpai Israel di Gunung Sinai untuk memberikan 10 perintah Allah. Saudara, kalau kita membaca di dalam bacaan tadi, Keluaran 19 ayat 10 sampai 23, ketika Tuhan akan memberikan 10 perintah Allah itu, suasananya menyeramkan. Ya, kita bisa membayangkan kalau kita ada dalam suasana seperti itu, barangkali ya seperti ada di film Indiana Jones ya,
the Temple of Dome. Di dalam Keluaran 19 itu dikatakan bahwa umat Israel harus membersihkan diri, mencuci pakaiannya. Dan Gunung Sinai itu dipagari. Tidak boleh ada orang melewati pagar itu, baik manusia maupun hewan. Barang siapa yang melanggar, dia akan mati. Lalu kemudian terdengarlah suara guruh, halilintar, dan kilat menyambar, serta Gunung Sinai itu kemudian ditutupi awan yang membumbung tinggi. Dan ayat 13 mengatakan, hanya pada hari yang ketiga, bila sangkakala berbunyi panjang, barulah bangsa Israel boleh mendekat ke gunung itu. Nah, saudara, apa maknanya ini? Di sini Alkitab mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kudus, yang tidak dapat didekati dengan sesuatu yang cemar. Dia terpisah sama sekali dengan dosa. Kita tidak bisa mendekati Allah dengan hati yang berdosa. Di abad pertengahan, penekanan kepada Allah yang transenden ini terrefleksi dari bangunan-bangunan gedung gereja dengan arsitek di mana bangunan itu menjulang tinggi dengan menara yang megah. Dan ketika kita masuk ke katedral yang seperti itu, ada suasana agung begitu ya. Tetapi saudara sekalian, marilah kita renungkan apa jadinya jikalau Allah itu hanya dipahami sebagai yang transenden, yang tak terjamah. Maka kalau Allah itu hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil, maka pastilah kita semua akan binasa. Kita tidak akan ada yang selamat. Sebab siapakah kita, saudara? Sehingga kita bisa mampu menjaga perjanjian Allah yang kekal itu. Saudara, sejarah bangsa Israel, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita bisa melihat baru saja mereka menerima 10 perintah Allah, mereka pun sudah tidak setia. Menyembah anak patung lembu emas. Kita lemah seperti Israel. Kita berkali-kali tidak setia. Tetapi untunglah saudara sekalian, Allah itu sendiri yang berinisiatif mendatangi kita. Di ayat 9 dikatakan, aku akan datang kepadamu. Nah saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus datang. Di dalam Dia, Allah datang kepada manusia, menjadi manusia. Dan bahkan diam di antara kita, menyertai kita selama-lamanya. Nah saudara-saudara sekalian, ayat-ayat ini, nas ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah umat seperti Israel yang mudah sekali berjanji, tetapi tidak mampu menjaga kesetiaan perjanjian kita kepada Allah. Kita tidak mampu hidup kudus. Berkali-kali kita gagal. Tetapi bersyukurlah, Allah sendiri yang mendatangi kita di dalam Yesus Kristus. Dia datang menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kita. Tetapi saudara, bukan hal yang begitu saja, ya take it for granted, bukan. Tetapi dibayar dengan mahal, yaitu harga pengorbanan seorang anak Allah. Dia sendiri menanggung kegagalan kita. Dia sendiri menanggung ketidaksetiaan kita. Oleh sebab itu saudara, marilah kita menghargai pengorbanannya. Kita menghargai kesetiaannya.
dan kita mau belajar memelihara kesetiaan kita kepadanya. Berbahagialah kita yang sudah mengenal Allah yang transenden, tetapi sekaligus imanen. Allah yang dekat, Allah yang mau tinggal di dalam diri umatnya. Amin.